Setelah aksinya warawiri ke podcast dan sering bikin pernyataan kontroversial, Exco PSSI kembali memancing keributan. Ini bikin kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik ini semua? Ada beberapa perwakilan supporter yang memang ketemu dengan Arya, termasuk saya waktu itu. Jadi memang banyak mengungkapkan tentang ketidakharmonisan ruang ganti di timnas. Itu Siapa itu yang cerita, Beto? Arya. Gimana itu ceritanya? Ya, jadi kemarin itu sempat saya tanya kan, bagaimana dengan kondisi timnas dan lain-lain. Jadi beliau bilang bahwa ruang ganti di timnas itu sedang tidak harmonis terkait dengan teknik kepelatihan dari Sinteyong. Terus aku tanya kenapa, apa yang membuat Anda bisa berstatement seperti itu, sedangkan tracknya timnas itu bagus, aku bilang gitu. Ada beberapa hal yang disampaikan itu terkait tentang bagaimana Sinteyong itu memperlakukan pemain. Terus pemain-pemain yang membantah Sinteyong itu tidak akan pernah dimainkan, bla bla bla, dan banyak hal sebenarnya yang disampaikan. Kemarin sempat juga membuat teman-teman yang hadir itu juga merasa teman-teman yang hadir itu merasa ternyata seperti ini gitu. Tapi setelah Bung Arya pulang, aku tetap bilang ke teman-teman, suasana ruang ganti itu sebuah suasana yang dinamis. Like dan dislike itu pasti ada, karena seperti kita kumpul sama teman-teman aja, kita akan tetap ada yang disuka, ada yang nggak disuka. Jadi Sinteyong pasti punya penilaian sendiri terkait apakah pemain ini layak dimainkan ataupun tidak. Karena kalau secara teknis, aku bilang sama teman-teman, kalau secara teknis kita nggak paham, jujur aja kita nggak paham tentang teknik sepak bola. Sinteyong lebih paham tentang apa yang harus diberikan, apa yang harus dimainkan, seperti itu. Jadi mungkin apa yang disampaikan sama Bung Arya kemarin ke teman-teman itu menjadi salah satu hal yang membuat seorang Coach Justin juga berbalik komentar tentang Sinteyong. Kalau aku sih mungkin mikirnya gitu, Cak Mimit. Oke. Mestinya urusan dapur itu kan tidak semua orang tahu mestinya. Kalaupun harus tahu, kalaupun toh harus ada yang tahu, bukan begitulah caranya. Ini kan kesannya membeberkan dan ngajak teman-teman untuk tahu gitu loh. Iya. Akhirnya teman-teman kan punya ini ini sendiri, asumsi sendiri pada akhirnya, efek dari itu gitu. Waduh, parah itu ya, parah ini beneran, bener-bener parah. Iya, jadi emang karena kalau menurut saya, Cak Mimit, dengan informasi yang hanya satu arah, karena otomatis kan kita juga nggak mungkin ya tanya ke pemain satu persatu tentang kondisi ruang ganti seperti apa. Kita sebagai supporter ya sebatas pagar tribun aja, kita bagaimana kita mendukung timnas kita sejauh ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Bung Arya kemarin, memang kalau kemudian tidak dikuatkan sama teman-teman yang ingin tetap dalam tracknya timnas sekarang, ya akan menjadi sebuah asumsi liar, dan akhirnya ya nanti akan banyak terpecah tentang suara timnas ini. Itu yang menurutku lebih paling bahaya sih.
karena kita kan mendengar cuma dari satu sisi ya Cak Mimit. Itu pertemuan kalian itu sebelum laga lawan Filipina apa sesudah? Sebelum. Sebenarnya yang pertama diobrolkan bukan tentang timnas ya. Pertama yang kita obrolkan adalah tentang liga lokal waktu itu. Kita membahas tentang liga lokal dan regulasi liga, tentang supporter. Kita bahas pertama itu, tapi kemudian setelah pembahasan itu selesai terus mengarah ke timnas dan informasi itu disampaikan. Habis ngobrol tentang Liga 1 terutama regulasi supporter baru ada teman-teman beberapa yang nanya kondisi timnas begitu. Iya, jadi kemarin sebenarnya pertanyaan pertama yang membuka itu adalah pertanyaan tentang menanyakan tentang peluang Indonesia lolos AFF. Seperti itu. Tapi ternyata terus pembahasannya jadi melebar, nggak cuma tentang timnas yang kemarin diturunkan di AFF, tapi memang sampai ke timnas senior yang bermain di kualifikasi Piala Dunia. Ada berapa teman-teman yang ketemu sama Arya Sinulinga waktu itu? Gitu. Sekitar 10 orang sih. Ada Kipli juga di situ? Nggak ada. Jadi kemarin yang bertemu itu kebetulan pengurus-pengurus komunitas yang ada di Solo. Termasuk Agus Warsop berarti? Agus Warsop diwakilkan kemarin karena Agus Warsop posisi kan ada di Jakarta dia. Oke. Waduh, ini semakin membuka. Jadi begini, Beto, kecurigaan kita ini terbukti sekarang. Justru dari orang dalam lah benalu tentang timnas itu sendiri. Kan gitu, Feria. Selama ini kita kan berasumsi, Ferry. Iya. Ini ternyata betul, Fer. Iya, Cak. Makanya kan aku bingung juga. Ini kan harusnya kan kalau dari PSSI yang memberikan statement, kalau bukan Pak Erik selaku ketua, ya harusnya Pak Yono selaku sekjen. Ini kok malah Pak Arya gitu loh. Iya, jadi kemarin ya, gini, benar. Mas Ferry. Kemarin Bung Arya itu sempat menjelaskan tentang, memang dia sempat menyebutkan tentang kekesalannya dengan Sintayong. Jadi beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi itu, dan dia bilang, kalau aku pribadi aku nggak tahu ya maksudnya proses naturalisasi seperti apa, tapi dia bilang bahwa proses naturalisasi yang ada itu melibatkan semua stakeholder di pemerintah, mulai dari DPR, dari PSSI, terus dari presiden dan lain-lain. Nah, di beberapa pemain yang dinaturalisasi itu dia menyebutkan bahwa waktu itu Bung Arya sendiri yang berangkat ke beberapa negara. Jadi kekesalannya dia adalah semua stakeholder dari pemerintah itu sudah bekerja, tapi kenapa Young hanya memainkan yang itu aja, sedangkan naturalitas yang baru ini ada bermain seperti itu. Waduh, kok bisa ya? Iya, jadi benar-benar jadi asumsi liar ini. Pantesan sekarang rame di media, termasuk gak konsistennya si Justin ini. Karena memang ada ini dari dalam, dan ini sebenarnya tidak baik loh. Asli ini tidak baik. Ini musuh dalam musuh. Betul, Jess. Jadi apapun yang terjadi di dalam, mestinya di situ ada ketum. Kenapa sih gak komunikasinya sama ketum? Ya kan? Kenapa harus ke orang luar? Kenapa harus
lari-lari ke podcast dan itu jadi bahan buat yang kontra akhirnya. Betul Bang. Karena selama yang saya kontra ini sebenarnya dari dulu ada. Dia diem karena gak ada bahan. Lah sekarang ada bahan. Kayak dikasih umpan gitu loh. Wah, gak benar. Iya, benar. Beres ini. Iya. Betul Cak Mit, Oke. betul. Iya, saya minta komentarnya dari Bang Trud. Monggo Bang Trud. Bang Trud mungkin udah dengar ya dari awal. Belum, Dari makanya Bang Beto. belum, makanya saya nanti minta kesimpulan dari mulut si Arya. Jadi kemarin itu Bang Mimit, kan saya melarang tuh sama Vivi, kan nggak sama Vivi. Iya, betul. Iya. Nah, waktu dia melanggar logikanya, katanya yang nyuruh Arya berstatement Erick Thohir, ya kan? Nah, tapi besoknya kok dibantah sama dimarahin sama si Erick, itu loginya kan nggak nyambung, ya kan? Nggak nyambung. Nah, setelah itu dia menjawab, ini ada intrik, gitu loh. Makanya saya larang, kalau ini ada intrik, jangan sampai keluar, jangan dibahas. Kasihan federasi kan gitu kemarin saya Bang Mit. Harusnya didiskusikan di internal ya. Betul. Nah, sekarang Nggak diuapkan ke masyarakat begini. nggak diumbar gitu loh. Makanya saya ingin dengar, tadi kan saya masuk separuh, saya ingin dengar kesimpulannya yang diomongkan oleh Arya itu loh. Saya nggak lengkap tadi, intinya apa yang diomongkan Arya itu loh. Bang siapa ini? Bang Beto. Bang Beto, intinya Jadi, apa? jadi begini, Bang Beto ini adalah salah satu komunitas Siap. yang ada di Solo. Betul. Jadi dia salah satu fan dari Tribun dari Persis Solo, dan dia kemarin yang bertemu langsung dengan Arya dan kawan-kawan. Dalam rangka apa? Persiapan timnas yang lawan Filipina. Mungkin dia bicara soal tiket dan lain-lain. Oh betul ya. Terus? Oke, saya nanya langsung ke Beto ya. Mungkin ini agak dari awal lagi, Beto. Dirangkum aja, dirangkum. Iya, waktu ketemu itu Siap. Arya itu sendiri apa ditemani oleh Tari sebagai tiketing timnas? Sendiri. Dia ada, waktu itu ada Bung Arya, ada Akbar. Akbar yang di TV One. Kurang paham saya. Enggak, yang ada pertemuan itu agendanya siapa Bang? Ada pertemuan antara Arya dan kawan-kawan bersama Anda dan kawan-kawan itu agendanya agenda dari Arya. siapa? Agenda dari Arya. Oh, agenda dari Arya. Oh ya. Aduh, Iya, repot jadi nih Bang. pertama yang kita bahas sebenarnya adalah tentang regulasi liga, tentang rencana percobaan kehadiran supporter tamu untuk Liga Indonesia. Memang Jadi tugas yang Esko pertama untuk kita mengatur itu Bang. Gimana? Tugas Esko memang untuk mengatur aturan itu gitu loh. Iya, jadi Kongres. memang yang diobrolkan pertama itu. Tapi setelah obrolan tentang liga selesai, ada salah satu teman itu tanya tentang peluang lolosnya Indonesia ke Piala AFF, karena waktu itu dari PSSI kan kita sempat tanya ini, kalau nanti lolos kita main di mana, seperti itu. Dan waktu itu Bung Arya jawab kemungkinan besar akan main di Pekansari kalau kita nanti lolos. Nah terus kemudian bercerita tentang, terus kemudian Bang Arya masuk ke masalah tentang timnas itu. Nah, masuknya di mana kondusivitasnya? Jadi pokoknya dia menceritakan ada beberapa pemain yang memang saat ini mulai tidak cocok dengan Sintayong. Terus beberapa pemainnya ya. Saya Betul kan? saya dengar. Betul kan, Jamil? Betul, saya dengar. Betul. Kemarin kan saya larang kan. Kalau Iya, ini betul, intrik, betul. kalau ini manajemen konflik, jangan dibahas di luar. Kasihan federasi, kasihan kita gitu loh. Harusnya didiskusikan di internal ya. Betul.
Betul. Nah, nggak diuapkan ke masyarakat begini. Nggak diumbar gitu loh.